perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya Raga Putri, saya Dewi Nurmalitasari, saya Yoga Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis pembacaan data curah hujan menggunakan kertas pias. Berikut merupakan langkah-langkah kegiatannya. Yuk kita simak. Tujuan dari diadakan praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan cara penetapan jumlah curah hujan, intensitas hujan, hujan periodik, serta intensitas hujan periodik. Tujuan yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami data pias dan cara membaca informasi hujan dari data pias. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, kertas data pias hujan. Kedua, tabel analisis data pias hujan. Alat tulis. Garis horizontal pada data pias hujan menunjukkan jam, sedangkan vertikalnya menunjukkan ketinggian hujan dalam satuan milimeter. Langkah pertama dalam membaca data pias hujan yaitu dengan membagi curah hujan menjadi beberapa segmen berdasarkan patahan garis. Pertama yaitu garis A dimulai dari sini, garis B, garis C, D, dan sini E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, dan T terakhir. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan memasukkan data segmen yang telah diperoleh ke dalam tabel analisis. Pertama, A ke B, 2, B ke C, 3, C ke D, 4, D ke E, 5, E ke F, 6, F ke G, 7, G ke H, 8, H ke I, 9, I ke J, 10, J ke K, 11, K ke L, 12, L ke M, 13, M ke N, 14, N ke O, 15, O ke P, 16, P ke Q, seterusnya sampai huruf T. Untuk langkah yang kedua yaitu membaca periode hujan. Periode hujan ini dinyatakan dalam satuan menit, di mana setiap satu garis ini memiliki waktu yaitu per 10 menit. Dalam garis yang besar ini dari sini menuju ke sini itu menyatakan 1 jam yaitu 60 menit. Untuk perhitungannya yaitu dari garis A menuju ke garis B. Pada garis A ini menunjukkan pukul 12.00 hingga menuju garis B yaitu pada pukul 12:10, sehingga waktunya yaitu selama 10 menit. Untuk yang selanjutnya yaitu dari B ke C. Dari B kita hitung dari pukul 12:10 hingga ke C.
pada pukul 12:20 sehingga mendapatkan hasil yaitu 10 menit. Untuk yang berikutnya yaitu dari C ke D, dari mulai pukul 12:20 sampai dengan yang D ini pada pukul 12:30, sehingga lama waktunya yaitu 10 menit. Untuk yang dari D ke E, yang D menunjukkan dari pukul 12:30, sedangkan garis E ini menunjukkan waktu pada pukul 12:40, sehingga diperoleh waktu selama 10 menit. Perhitungan ini dilakukan pada garis-garis berikutnya hingga mencapai titik T. Yang ketiga yaitu membaca curah hujan periodik yang ditandai dengan garis vertikal yang menunjukkan ketinggian curah hujan dalam bentuk milimeter. Dimulai dari segmen A ke B, ketinggian hujan A sama dengan 0,0. Kemudian ketinggian hujan B adalah 0,90. Maka curah hujan periodik dari segmen A ke B adalah 0,90 mm. Selanjutnya yaitu segmen B ke C, di mana tinggi hujan B sama dengan 0,90 mm dan tinggi hujan C adalah 1,10 mm. Maka hasil dari segmen B ke C adalah 0,20 mm. Selanjutnya segmen C ke D, di mana tinggi hujan C sama dengan 1,10 dan tinggi hujan D adalah 1,80. Maka tinggi curah hujan periodik dari segmen C ke D adalah 0,70 mm. Perhitungan yang berikutnya yaitu kita menghitung intensitas hujan yang dinyatakan satuannya dalam milimeter per jam. Intensitas hujan dihitung melalui periode hujan yang dibagi curah hujan dan dibagi 60 menit. Untuk yang segmen AB itu 0,90 dibagi 10 menit per 60 menit sama dengan 0,90 dibagi 0,16 sama dengan 5,62. Untuk segmen BC itu 0,20 dibagi 10 menit per 60 sama dengan 0,20 dibagi 0,16 sama dengan 1,25. Untuk segmen CD yaitu 0,70 dibagi periode hujannya 10 menit per 60 menit sama dengan 0,70 dibagi 0,16 sama dengan 4,37. Begitupun
segmen-segmen berikutnya, yaitu dilakukan dengan perhitungan yang sama. Selanjutnya, mencari nilai intensitas hujan 30 menit yang ditentukan dengan mencari intensitas hujan yang memiliki waktu hujan minimal 30 menit dengan intensitas hujan yang paling tinggi. Jadi berdasarkan data bias hujan yang telah didapatkan, nilai intensitas hujan yang paling tinggi itu terdapat pada segmen D dan E, yaitu dimana sebesar 28,12. Namun periode hujan yang dimiliki oleh segmen D dan E adalah 10 menit. Maka mengambil dari penjumlahan segmen yang di atasnya dan di bawahnya. Jika mengambil penjumlahan segmen yang di atas, yaitu CD, BC, dan AB, maka nilai rata-rata curah hujannya dijumlahkan. Nilai yang didapatkan yaitu sebesar 5,4. Sedangkan jika mengambil segmen D dan E di bawahnya, yaitu EF, VG, GH, dan HI, maka penjumlahan curah hujannya sebesar 8,2. Jadi mengambil nilai yang paling besar yaitu rata-rata segmen yang di bawah D dan E. Selanjutnya, memasukkan rumus intensitas hujan 30 menit, di mana penjumlahan dari periode hujan segmen D, E ke HI yaitu sebesar 30 menit. Lalu memasukkan persamaan rumus yaitu 30 sama dengan penjumlahan curah hujan periodik dari DE ke HI yaitu 8,2 per X. 30X sama dengan 8,2 kali 30, di mana hasil yang didapatkan Dua 46. X sama dengan 246 bagi 30 sama dengan 8,2 mm per 30 detik. Selanjutnya mengambil dengan satuan per jam yaitu HA IH30 sama dengan 8,2 kali 2 sama dengan 16,4 mm per jam. Berdasarkan nilai hasil intensitas hujan 30 didapatkan nilai sebesar 16,4 mm per jam, di mana klasifikasi intensitas hujan menurut Coulthard dan Bernhardt pada tahun 1959 nilai 16,4 mm ini termasuk ke klasifikasi lebat. Demikian pembacaan kertas pias dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.